wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amatan. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah. Berarti masih sekitar 13 hari saja kita melewati tahun baru Islam yang tadi sudah kita singgung 1447 Hijriah. Mudah-mudahan satu tahun ke depan andai kata kita masih hidup lebih bermakna lagi. Amin. Salawat salam kita sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darinya kita kenal Islam. Jamaah sekalian yang hadir, saya doakan mudah-mudahan kita sama-sama juga diberi kesehatan, amin. Kesempatan kesehatan, juga yang masih rezekinya sempit dapat Allah berikan kelancaran, amin. Jamaah sekalian, sebagaimana kita kemarin masih bicara masalah hewan ya, ini masih kita lanjutkan. Hewan dalam lintasan Al-Quran masih kita perlu membicarakannya. Karena apa? Dalam hewan itu meskipun hanya dibicarakan itu ada lari ke akidah, ada lagi ke muamalah dan selanjutnya. Jadi maaf Allah kalau anekdot atau cerita dalam Al-Quran. Nah, ini saya mulai dulu. Contoh masalah sapi. Surah dalam Al-Quran terpanjang justru apa? Surat sapi Al-Baqarah, sapi betina sampai 286 ayat. Nah, kita ambil di sana ada potongan tentang cerita Al-Baqarah ya, bisa dilihat dalam ayat mulai 76 jadi pendek, mulai 67 ya, 67. Di sana ada tentang Baqarah itu. Saya bacakan satu ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattaqiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mulai 67. Nanti sampai beberapa ayat saja tentang cerita sapi betina. Di masa itu zaman Nabi Musa terjadi pembunuhan, ada rojo mati. Di saat itu orang-orang Bani Israel minta, karena Nabi Musa sudah jelas sebagai seorang rasul, dimintai dan tanya siapa yang membunuh orang itu sehingga sampai mati tidak ada orang tahu dan terjadi pembunuhan oleh Nabi Musa. Ya, sembelihlah sapi, maksudnya sapi betina. Itu malah keren karena tidak mau. Jangan gurau. Saya ditanya betul bahwa siapa yang membunuh orang itu. Ini potongan orang-orang Israel, orang Bani Israel. Itu kalau diperintah agama mesti mokok. Soalnya nyindir kita sejauh mana samina wa ata'na pada Islam. Mestinya waktu itu ya beliau sapi karena Nabi Musa adalah nabinya, nabi mereka ini justru malah ditolak. Jangan gurau, antum ini kami tanya siapa yang membunuh orang itu. Ya,
seorang nabi kan dia bisa diundang karena wahyu. Ya beliau sapi. Karena suruh nyelai sapi, tanya lagi sapi yang bagaimana. Tanya oleh Nabi Musa dijawab ya la faridun wala fikrun. Jalo sapi sing gak tuwek nek gak nom ya sedangkan. Sebagaimana kalau kita berkorban ya ambillah yang di atas itu. Atas sedengan itu. Karena dagingnya lumayan, pokoknya lemu, cukup dulu misalnya. Tapi karena ini terjadi masalah pembunuhan, ya pertama yang ditanya sapi yang bagaimana. Dan Nabi Musa dijawab la faridan wala fikrun. Masih tanya lagi bagaimana? Ya safra'un faqihul launha. Dalem sing kulune kuning. Baik golkan maaf ya, maaf sing golkan umpama kuning lah saya seperti itu. Masih tanya lagi ya. Saya sangat tidak paham itu. Innal baqarata safarina sangat rawan bagi kami. Yang dimaksud apa itu? Karepe numpak perintah itu diulang. Ternyata Nabi Musa ya menjawab wala tarkil khas. Sing gak tahu nganggo meluku mingkal merujul barang kalau sekarang sing nganggo mesin. Nah, jadi jelas kadang-kadang keduniaan itu selalu berubah. Harus kita pahami. Yang tidak berubah adalah akidah dan ibadah waktu. Tidak berubah. Ila yaumil kiamat tidak berubah. Hati-hati kita tidak boleh hulu beribadah, tidak boleh berlebih-lebihan apa adanya. Dalam Islam ibadah itu apa adanya kita kerjakan. Itu harus kita pahami betul. Akhirnya maunya tidak mau mengerjakan sebenarnya sampai wala tarkil khas, tidak pernah untuk melungkuh tinggal berujul barang untuk pertanian diambil. Akhirnya ya suruh mencari yang kuning sana kemari. Ada di kampung itu ada anak yatim yang memiliki sapi yang kuning dan tidak kuning mutais pakai rotor kuning-kuning gitu lah. Timbangnya dibanding dengan yang lainnya itu kuning dan mejono itu sedengan balan di dalam sapi. Akhirnya karena ingin tahu siapa menyembelih itu, ya karena Nabi Musa sudah melewati wahyu. Setelah disembelih, ya ekornya itu kebunuhan yang mati itu. Akhirnya ngomong hanya singkat, mati mau iso pidato. Kau talani waladi, nun tapi sekarang resmi kemana? Karena wahyu loh. Jangan direkayasa saja wani loh. Sing mateni aku ya anakku dhewe. Jadi yang membunuh orang itu ya anaknya. Satu rumah ini bapak dan anaknya. Ibunya dari anak itu sudah lama meninggal. Bapakku kok mati-mati di sini bagaimana? Ya tapi warisannya nanti jadi untuk berfoya-foya Bani Israel. Ya ternyata dibunuh ya. Dikejar oleh masyarakat. Nah, setelah lari kemana, wallahu a'lam, apa dibunuh, apa lari ke laut di Banganiwa, kita tidak usah cerita ke sana saya. Yang penting dikejar sudah hilang anak itu. Jamaah sekalian, akhirnya setelah tahu bahwa yang membunuh anaknya sendiri, sing nanggung jawab hargai sapi tadi. Ya anaknya yang lahir hanya kewabeh nggak terima, ya tanahnya saja dijual untuk sebagai pengganti harga sapi yang cukup mahal. Itulah jamaah sehingga lari pada hukum. Kalau ada terjadi pembunuhan, maka yang membunuh tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuh. Nah, lari kepada sunnah. Jadi kalau ada bapak dan anak ya, dibunuh, bagaimana dalam
hadis itu, maka tidak boleh yang membunuh itu menerima warisan. Di hadis ya, termasuk berbeda agama. Kadang-kadang agama itu tidak bisa kita laksanakan baik-baik. Masalahnya apa? Ada hadis, idza amartukum bisain fa'malu minhu mastata'tum, ini harus kita pegangi karena masing-masing kita memiliki kemampuan yang tidak sama. Kita itu memiliki kemampuan tapi tidak sama. Nah didukung nonton disuruh barang. Karena itu nyantai-nyantai dalam agama, tapi pasti yang dapat di sana. Contoh ya, saya tinggikan sedikit. Ya. Mudah-mudahan nanti tidak salah paham. Hanya berdoa saja. Coba di dalam dialog antara Ibnu Mas'ud sama Rasul dan Ayyul amali afdal, kita larikan ya cipratan dari Al-Baqarah tadi tentang ibadah harinya dan muamalah. Ketika Ibnu Mas'ud tanya ayyul amal afdal, beliau Rasul menjawab as-sholatu ala waktiha. Jadi ibadah yang sekitar 17% seluruh ibadah makhluk ya, itu sekitar 17%. Dakil ibadah itu sebenarnya yang makhluk ya, sekitar itu. Para pakar menghitungnya perbandingan antara akidah, muamalah dan ibadah. Ternyata ibadah makhluk hanya sekitar 17%. Di situ yang paling top adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Tetapi nilai sholat itu sendiri coba kita pahami. Sholat itu memiliki istimewa yang sangat lumayan tinggi. Pertama coba, besok di alam akhirat yang ditanya dulu salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang kedua, keistimewaan salat yang membedakan orang itu Islam dan bukan itu adalah salat, bukan KTP. Lo kamu yang sampai mesti dilana, deg-deg yang mana. Jadi bukan kaki, tapi sholat itu. Jadi bainal abdi wa bainal kufri dan sholat. Beda nih orang Islam kalau bukan Islam, lirik sholat. Sudah. Lalu ada lagi al-Islam urwah. Islam itu punya apa? Ikatan-ikatan, punya bundelan-bundelan. Seperti kalau kita orang desa, dulu ada timbo itu, kan dibundeli pakai biar apa? Gampang dipegang. Nah, bundelan-bundelan, bukul-bukul itu. Ya. Urwah itu yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah, yang tertinggi dalam konteks urwah itu. Yang terakhir jujur sholat. Artinya kita memahami, andai kata orang itu masih sholat, berarti masih ada tawaran untuk berbukan pada Islam, pada tali Islam itu sendiri. Sayang Nabi Sojo, la kafe. Itu maksudnya begitu, sabda Nabi. Ada lagi yang agak keren ya, jangan baca nanti di dalam surat Taubah ayat 11. Berapa? Ayat Taubah 11. Taubah 11. Fa in ta'budu wa aqamus shalah wa atau zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sudah sadar tobat, sudah sadar beragama, mau menegakkan sholat, kalau dia kaya mau melakukan zakat, wa ikhwanukum fid din, itu saudaramu seagama. Dari sini, itu saudaramu seagama. Ini tidak bisa kita melakukan andai kata sing mati ku ahli sholat, sing menerima warisan tidak ahli sholat. Ini kalau ayat itu tidak boleh nerima itu. Masa iso kita ini? Nah, paham maksud saya. Jadi kadang-kadang kita Islamnya mastata'tum sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah
yang wakaf ini semoga diterima Allah ya. Yang wakaf ini kan sejarahnya dua orang itu mengerti, termasuk saya juga. Ada seorang wanita tua yang ingin mewakafkan tanahnya, diberikan orang lain, tidak mau karena masih berbentuk rumah. Dan di depan rumah ini dulu ada kantor yang disewa oleh Pegadaian. Nah, saya berikan penjelasan biar jamaah mengerti, sehingga dukungannya harus kuat kita mendukung wakaf itu. Nah, jamaah sekalian, dia karena organisasi atau orang lain dan mau menerima, kalau tidak betul masjid, kita yang terima kan begitu asalnya. Kita terima. Nah, kita pun sudah sepakat, terutama pimpinan-pimpinan yang di sini, jangan dijadikan kegiatan dulu, jangan diadakan kegiatan dulu sebelum surat-surat itu selesai. Wis dijarno kalau ibadah biasa. Nano tuntuman sembako ya silakan, nekano ya mangan kabeh. Waktu itu, pelaksana sejarah tahu. Saya juga ngomongin juga sama. Jamaah sekalian, setelah surat selesai, monggo ya seperti itu. Seorang tua wanita itu mengapa diwakafkan seluruhnya? Lain harus tahu. Dia tidak punya anak, maaf ya, tidak punya anak. Dan saudara-saudaranya ada yang bukan beragama. Di sini titik singgungnya itu. Sehingga panjenengan sami sekarang di masjid ini yang namanya saja diberi nama Al-Ikhlas. Semoga yang hadir ini ikhlas. Oleh tumtuman apa-apa ya ikhlas, kaulah ya ikhlas gitu. Karena apa-apa tentunya sepi saja. Ini zaman ini orang abang ini coba singin pada ini. Jamaah sekalian, jadi begitulah timbul. Kita kembali pada surat apa tadi? At-Taubah 11. Fa'in tabu. Ini rada dingin, tapi jangan dinyengitkan teman-teman, nanti kaiso. Malah kisruh. Fa'in tabu wa aqamu sholat wa atau zakat wa ihwanukum fiddin. Nabi sebelum tobat sadar agama ini, gelem sholat, mau mengeluarkan zakat, dan itulah baru saudaramu seagama. Cuma kadang-kadang dikamplin oleh orang-orang itu. Islam dikamplingin akhirnya kisruh. Contoh kalau jenengan mempelajari, saya dulu jadi mubaliknya ya. Pernah jadi mubalik, tapi mubalik palsu. Dulu ada organisasi namanya Islam Jamaah. Saya ikut di sana nimbrung sampai dirayu begitu hebat. Maaf belum ini cerita. Sampai di tapai mantu, tapai pabrik tahu, tapai pondok, masjid, jalan ini. Tak lirik anaknya yang cantik ya. Tapi saya tidak di situ posisi saya. Ya, dirayu betul, dijak ke sana kemari, dibiayai dalam itu. Ya, sampai tapai mantu, anakku ayu loh. Ayo, coba-coba anak sampai nangis. Tahu yang mas itu pabrik tahu, baca orang kaya itu, ngurang itu. Baik masjid dan pondok, cekelan. Kata omong nonggoni-goni kayak akhirnya ya omong ini. Akhirnya setelah Islam Jamaah tahun 83 itu pindah lagi menjadi Lengkari, lalu menjadi LD11 itu sekarang. LD11 itu sekarang. Itu dulu ya dari Darul Hadis, lalu pindah Islam Jamaah, lalu menjadi Lengkari, lalu menjadi LD11. Agak ngomong yang di luar. LD11. Itu organisasi ini mengabdi. Jadi kalau ada bapaknya sudah tua-tua, anak ini gak melok dhek gak duwe warisan ditoni, karena dianggap apa? Dianggap kafir. Jadi itu subhanallah ya. Jadi kaplingan dalam Islam, hati-hati. Kita boleh masuk organisasi, jangan dikapling.
Yang ono perbedaan kembali pada lana maluna walakum amalukum, kami begini Anda begitu. Yang terpenting jangan saling menyalahkan. Kadang-kadang kita mengambil autoriyatnya tadi. Jamaah sekalian, itulah contoh timbulnya hukum waris. Kalau yang membunuh tidak boleh menerima dari yang dibunuh, ya Al-Baqarah itu yang perlu dipahami, asalnya seperti itu. Timbul hukum, ya. Jadi kalau ada yang membunuh kepada orang itu, yang membunuh itu tidak boleh menerima warisan. Larinya kepada hadis Nabi. Kalau perbedaan organisasi tidak ada masalah itu, ya kehidupan harus nyantai aja kita. Bapak-bapak, ada yang namanya kelompok yang sesat, ada yang kelompok yang dolim. Kelompok itu bukan karena organisasi, tapi karena kesadaran beragama. Yang penting kita mengambil yang baik. Yang baik itu bagaimana? Ya tentu kita ambil yang betul-betul berangkat dari syahadat dulu. Islam yang benar, yang diterima Allah. Ya, pertama adalah berangkat dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau syahadatnya sudah betul itu, nah, satu. Lalu yang kedua, Al-Qur'annya adalah Al-Qur'an 30 juz, 114 surat. Bukan Quran yang lain. Karena sekarang ada Quran sampai 45 juz baru. Di dunia kalau di sini sangat teliti, kawan-kawan tidak mau begitu tuh Quran itu. Jadi Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah Al-Quran wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hanya dua ini. Karena apa? Ada juga yang mengaku Islam tapi syahadatnya tidak sama. Ada yang syahadatnya tidak sama dengan kita. Ya. Di antara lain, ya itu tadi. Di samping syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah pemimpinnya. Pemimpinnya ini yang terkenal dengan istilah amir namanya. Itu yang menetapkan surga dan nerakanya orang itu adalah dari amirnya. Jadi amir itu kayak wakil Tuhan, kayak wakil Tuhan di dunia. Agama apa yang seperti itu? Katolik kan, Katolik punya kardinal sampai uskup agung, sampai Vatikan itu jenenge mau Paus Paulus sampai dikerapoti tikus Paulus macam-macam. Nah, itu. Tapi ada yang meniru kayak seperti organisasi. Sampai amir itu merupakan syarat masuk surga. Sampai dikatakan man atau Allah faqad ata'ani. Ya, siapa sing taat nang aku berarti taat nang Allah, maksudnya seperti itu. Wa man atau amiri faqad ata'u Allah. Siapa sing taat amir pemimpin sama dengan taat Allah. Sampai pemimpinnya disamakan dengan Tuhannya. Akhirnya pidato Umar bin Khattab yang sebenarnya itu masalah muamalah diletakkan pada akidah. La Islama illa bil jamaah. Mungkin dengan yang pernah masuk LD 11 dulu, nah, saya sampaikan bahwa mantaplah di sini karena kita sudah harus keluar dari lingkaran seperti itu. Malah kemarin di tempat saya itu ada masjid namanya Fastabiqul Khairat. Ada mereka yang keluar masuk ke jamaah kita, melo ngaji aktif. Nah, setelah ada tanah di depan itu dijual harga 400 jual. Kalau orang lain yang membeli 500, kalau masjid itu yang membeli adalah 400 saja. Orang ini yang tadinya LD 11 langsung utangi, sadar betul tobat dia, langsung 400 juta jereng ini loh. Tanah itu dibeli, wis
jamaah nyicilon anakku sak cukup ya mulia kamu mentolong dan sesuai dengan ya walaupun dia sak cukup kok kapan-kapan. Akhirnya sekarang 400 kemarin lusa saya tanya karena biar utangnya masjid ini tinggal 150 satu ciake ya. Belum terus alhamdulillah. Jamaah sekalian, itulah teori dakwah. Ternyata orang itu sudah sadar, sudah masuk ya. Coba mutangi 400 itu saya rasa tidak sedikit itu ya, 400 juta. Jawabnya kapan nyauri isak kenai jamaah. Nah, kita kan tidak enak ya, sing kaya-kaya idik-idik. Akhirnya orang sing DPR ibaratnya ini apa bro, orang ini ya tak bantusan itu sebelah sakit. Ini bro, ini DPR itu setelah jamaah teorinya itu. Jadi muamalah itu harus kita pahami bersama. Cukup ya. Nah, jadi karena peristiwa Al-Baqarah timbullah hukum syariat tentang warisan, bahwa yang membunuh tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuh. Jamaah sekalian. Jadi hal-hal yang seperti itu. Yang kedua adalah al-fil, gajah. Ya, gajah. Dalam surat Al-Fil ada masalah gajah. Di saat Nabi lahir itu ada kelompok Abraha yang dari Ethiopia. Sejarahnya begini, Abraha CS ini itu pernah menyerang Najran. Najran kalau sekarang Yaman Utara. Najran ini negeri yang sekarang Yaman Utara diserang oleh dari Abraha, terkalahkan dan negerinya yang gersang pindah ke Najran itu. Nah, merasa sudah dekat dengan Ka'bah, mereka sombongnya keluar si Abraha naik fil itu, naik gajah itu mau menghancurkan Ka'bah. Ingat, Ka'bah ini adalah milik Allah untuk kiblat umat Islam, persatuannya umat Islam ini sama tujuannya Allahnya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Satu. Jadi semuanya tujuannya kepada Allah. Cuma simbol mudahnya supaya gampang lewat menuju Ka'bah. Sehingga sampai kalau kita timbul lagi hukum bahwa kalau ingin wisata religi, nah ini siapa sing lenjar sebenarnya nih. Siapa yang wisata religi harus ke sana itu. Karena ada apa? Sabda Nabi, la tasuddur rihal illa min thalathi masajid. Tidak ada wisata religi yang mendapat pahala kecuali mendatangi 3 masjid. La tasuddur rihal illa min thalathi masajid. Tidak ada kamu berdele-dele bepergian jauh yang orang sekarang namanya tadi ya, wisata religi, kecuali mendatangi 3 masjid itu, yaitu Masjid Hadza Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, 3 itu coba tidak cukup 100, tidak cukup 100 juta itu. Kalau kita datang ke 3 masjid itu bisa 200 cukup. Nah, wallahu alam. Jadi begitulah hukum timbul haji dari situ, dari gajah itu berangkatnya itu. Nah, itulah namanya jamaah sekalian, tingginya nilai Quran. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kelihatan sepele kecil gitu saja, kita itu harus tahu bos-bos ini. Jadi harus tahu. Nah, seperti kalau dalam masa sahabat itu Abdurrahman bin Auf dan Abu Darda. Abu Darda ini juga begitu. Meskipun dia kelahiran Madinah, kalau Abdurrahman bin Auf kelahiran Mekah, ya, 2 orang ini lumrah ternyata. Tapi Abu Darda ini meskipun orang Mekah sama orang Madinah asli, saat itu Islam datang dia pun nyantai, tidak tertarik itu mengikutinya. Tapi lah kelemahan sudah mundur itu. Awalnya mulai pendek-pendek, ingat kerja tua-tua ya, dengan pendek-pendek ya. Ojo Rasulullah memang kawani bayi ya. Ini awal nyirik-nyirik gak usah, bersyukur aja kepada Allah. Biar dosanya
biar dosanya hilang. Nek Rasulullah meso-meso kaya sebelah tambah delur berat. Itulah jamaah sekalian. Jadi timbulnya seperti itu ya karena gajah tadi, karena menggembur Ka'bah. Di sini jamaah sekalian, jadi gajah ini akhirnya timbul lagi binatang langit, dabatus sama namanya ababil itu. Ababil ini bukan kibrit ya, ini burung langit sana, turun cepatnya luar biasa. Gajah sebesar itu diberi sijil cas, beras api bijaran dari sana langsung protol garing. Terasa itulah kembali nang Najran lagi, wis gak wani berkutik lagi. Ya di samping banyak yang meninggal anak buahnya Abraha ini. Itulah burung ababil ini adalah dabatus sama, memang binatang langit. Kecepatannya luar biasa. Yang terakhir ini, biar nanti kita seri saja ya. Lalu ada lagi yang namanya buruk itu, tumpahan Rasulullah Isra. Kalau mi'rajnya bersama malaikat berbuka sulung berangkat langit Sidratil Muntaha. Kalau Isra-nya pakai buruk itu wis teko. Karena apa? Buruk itu juga binatang langit, bukan panganan juga, karena bisa urusan sana, urusannya apa. Sehingga larinya buruk kan dari kata albar, cepatnya seperti las istego. Mulane timbulnya kekafiran Abu Lahab sampai mati-matian bersama istrinya, ingin membunuh Nabi ya karena masalah berangkatnya dari buruk itu. Sampai taban maka ya Muhammad, akhirnya turun ayat tabat yada abi labi watab. Itulah informasi secara jauh dulu yang pengertiannya adalah hewan yang dalam lintasan Al-Quran itu mesti larinya kemana-mana, membutuhkan penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa minal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati dani wal rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, min jahdil bala, min jahdil bala, wa tarfis syaqqa wa su'il wada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa taslu taqtana imanana. Rabbana qilana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.